sahabatnya, tabi'in tabi'in, dan juga kita semua yang menjadi umatnya sampai hari kiamat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pagi ini saya ingin mengetengahkan satu hadis hasan sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ya, hadis ini salah satu dari hadis yang ada di dalam kitab Arba'in Nawawi. Ya. Hadis yang ke-29, dan tema yang dimuat dalam hadis ini tentang amalan yang bisa membawa kita ke surga dan menjauhkan dari api neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh salah seorang sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal. Siapa Mu'adz bin Jabal ini? Mu'adz bin Jabal ini sahabat Nabi yang pernah diutus ke Yaman, ya. Jadi di awal kedatangan Islam, Rasulullah SAW mengutus seorang sahabat ke Yaman untuk mendakwahkan Islam kepada penduduk Yaman. Bapak Ibu pernah dengar mungkin kisah tentang pasukan gajah, ya, yang dibawa oleh seorang raja Abrahah namanya, Abrahah bin Hisham. Nah, dia itu seorang Nasrani, Pak. Dan waktu itu Yaman itu didominasi oleh pemeluk agama Nasrani. Nah, dia membangun sebuah gereja besar di kota San'a. Ya, harapannya akan banyak orang yang datang untuk beribadah di situ. Ya, tapi motivasinya bukan ibadah, ya. Dengan banyaknya orang yang datang ke Yaman untuk beribadah di gereja yang dia bangun, maka akan banyak pemasukan. Harapannya dia akan mendapatkan uang yang banyak. Nah, setelah gereja itu dibangun dengan bagus, indah, ya, bahkan sebagian bertahtakan emas gitu. Nah, ternyata orang yang datang ke situ tidak banyak. Ya, selama bertahun-tahun, ya, tidak banyak orang yang datang ke situ. Dia mencari sebab kenapa orang-orang tidak banyak datang ke situ. Padahal dia sudah memberitakan tempat itu, ya, ke seluruh wilayah Arab. Ternyata, ya, selidik punya selidik, penyebabnya adalah Ka'bah. Jadi orang-orang lebih suka datang ke Ka'bah karena Ka'bah itu bangunan bersejarah, rumah ibadah yang dibangun oleh nenek moyang bangsa Arab, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kemudian ia memutuskan untuk menghancurkan Ka'bah. Dia datang ke Ethiopia, minta kepada Raja Habasyah, karena Yaman waktu itu di bawah wilayah di bawah kekuasaan Habasyah. Dia minta kepada Raja Habasyah 12 ekor gajah yang besar untuk dia bawa ke Mekah, ya, dalam rangka tadi menghancurkan Ka'bah. Kemudian dia berangkat dengan membawa pasukan yang besar, ya. Selain ada 12 gajah, dia juga membawa puluhan unta dan juga puluhan pasukan kuda. Nah, setibanya di Mina, dia memberitahukan kepada penduduk Mekah, ya. Bahkan dia merampas ternak-ternak dari orang-orang Mekah. Di antaranya apa? Ada 200 unta yang dirampas oleh Abrahah milik kakeknya Rasulullah SAW, milik Abdul Muthalib, ya. Nah, dirampas oleh Abrahah. Nah, kemudian dia beritahukan kepada penduduk Mekah agar ia menyingkir. Dia mengatakan, kami tidak akan membunuh penduduk Mekah, kami hanya akan menghancurkan Ka'bah. Ya, maka jangan kalian menghalangi kami, ya, kalau tidak, ya, kalian akan binasa. Maka Abdul Muthalib datang menemui Abrahah, ya. Kalau Anda hendak menghancurkan Ka'bah, ya, itu terserah Anda. Tapi kembalikan untaku karena ini milikku. Ya, kata Abrahah, baik, katanya, dikembalikan untanya, tapi jangan kalian halangi aku untuk menghancurkan Ka'bah.
Kata Abdul Muthalib, unta ini semua milikku. Kalau Ka'bah itu ada pemiliknya tersendiri. Ya, nanya Abraha, siapa pemilik Ka'bah itu? Kata Abdul Muthalib, Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian Abdul Muthalib di situ berdoa memohon kepada Allah supaya Allah menjaga Ka'bah. Ya, maka berangkatlah pasukan Abraha dari Mina menuju Mekah. Tapi sebelum tiba di Mekah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan gajah-gajah mereka berhenti, Pak. Jadi tiba-tiba gajah-gajah itu dan pasukan-pasukan berkuda itu berhenti semua, ditahan. Ya, Allah Subhanahu wa taala menahannya. Dipaksa ya, dipaksa gajah-gajah dan kuda-kudanya untuk berangkat, tetap tidak mau. Ya. Nah, di saat Abraha sedang bingung, tiba-tiba datang serombongan burung ya, yang di paruhnya masing-masing membawa batu yang terbakar, Pak. Ya, itu kisahnya Bapak Ibu tahu kan ya, ada di surah apa? Surah Al-Fil. Jadi serombongan burung yang sangat banyak, kemudian burung itu menjatuhkan batu-batu yang ada di paruhnya dan mengenai seluruh pasukan Abraha. Ya, dan luluh lantak pasukan itu. Ya. Karena setiap orang yang terkena batu itu dia seperti orang terkena penyakit lepra. Anggota tubuhnya berjatuhan. Ya, dan Abraha sendiri berhasil pulang ke sana ke Yaman, tapi 5 hari kemudian ia juga meninggal di sana. Burung apa namanya, Pak? Tidak tahu nama burungnya itu, Pak. Ya. Ababil itu artinya berbondong-bondong, Pak. Nama burungnya nggak tahu burung apa itu. Ya. Wa arsala alaihim toiron ababil. Wa arsala, dan Allah mengutus alaihim kepada mereka toiron, burung-burung ababil yang berbondong-bondong. Jadi nggak tahu nama apa, burung Kapinis atau burung hantu atau burung apa. Ya. Nah, seperti itu. Nah, setelah datang Islam, maka Mu'adz bin Jabal datang ke Yaman untuk mendakwakan Islam, dan atas izin Allah beliau berhasil untuk mengislamkan negeri Yaman. Ya, sampai ada satu riwayat ya, ketika Mu'adz pulang ke Madinah, beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya kami kesulitan untuk melaksanakan sholat Jumat. Ya, di sana tidak ada tempat yang layak untuk digunakan sebagai tempat sholat Jumat. Ya, yang ada hanya satu gereja. Ya, kata Nabi, apakah gereja itu masih digunakan atau tidak? Kata Mu'adz, gereja itu sudah tidak digunakan. Kata Nabi, kalau sudah tidak digunakan maka pakailah. Ya, kemudian Mu'adz, karena dulu di masa itu banyak sekali bangunan gereja di sana. Sampai sekarang juga masih ada, Pak, gereja, tapi tinggal segelintirnya. Demikian Bapak Ibu. Dan ada satu kota yang lain di Yaman namanya Tarim. Tarim itu katanya tapi itu adalah kotanya para wali, katanya begitu. Tapi wallahu alam apakah betul atau tidak. Nah, kalau Bapak Ibu pernah mendengar sebutan habaib ya, habaib, para habaib, Habib Rizik, Habib yang lain, itu kebanyakan dari Tarim itu. Tarim. Pernah mendengar siapa yang kiai ulamanya Darul Mustafa itu, Habib Umar Al-Hafidh ya. Nah, itu yang sangat terkenal itu dari Tarim. Katanya beliau itu seorang wali, Pak, yang sakti katanya ya, tapi katanya sakti, kalau berjalan tidak napak ke lantai, katanya, tapi itu ya, wallahu a'lam apakah iya atau tidak. Bapak Ibu, hadis ini diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal. Saya bacakan hadisnya, ini agak panjang ya, tapi ini penting semua. An Mu'adz bin Jabal, an Mu'adz bin Jabal, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Qala, berkata Mu'adz, qultu, saya berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kata Mu'adz, wahai Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah wa yubaiduni anin nar.
Kata Mu'adz, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku suatu amalan, perbuatan yang bisa memasukkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari api neraka. Bapak Ibu, surga adalah cita-cita kita, Pak ya. Surga itu tempat terakhir ya orang-orang yang soleh, dan surga adalah tempat yang syarat dengan segala kenikmatan. Setiap orang yang masuk ke surga maka dia akan kekal selamanya tinggal di sana. Itulah fauzul azim, kebahagiaan yang sangat besar. Maka jadikan surga itu sebagai tujuan hidup kita. Kita hidup di dunia ya, tujuannya untuk bisa masuk ke surga ya. Nah, kata Mu'adz, amalan apa yang bisa membawa aku ke surga? Kemudian berkata Rasulullah SAW, laqad sa'alta an adim. Kata Nabi, sungguh engkau bertanya suatu perkara yang besar. Wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah ta'ala alaihi. Tapi sekalipun ini perkara besar, bisa saja Allah memudahkannya bagi orang yang Allah mudahkan. Nah, apa saja amalan yang bisa membawa seseorang ke surga? Kata Nabi, la tusyrik bihi syai'a. Yang pertama, jangan sekali-kali kamu mempersekutukan Allah dengan apapun ya. Jangan sekali-kali kamu mempersekutukan Allah dengan apapun juga ya. Menyekutukan apa Pak? Menyekutukan itu apa artinya Pak? Menduakan Allah. Menduakan itu apa? Menduakan itu menyamakan Allah dengan yang lain, dengan apa saja. Menyamakan Allah dengan manusia, menyamakan Allah dengan hewan, menyamakan Allah dengan apapun yang ada di alam ini. Maka ini menjadi perbuatan yang sangat terlarang. Syirik, mempersekutukan Allah adalah perbuatan yang sangat dibenci Allah. Kenapa? Karena Allah tidak suka disamakan. Kenapa Allah tidak ingin disamakan, Pak? Karena walam yakun lahu kufuwan ahad. Karena tidak ada yang sama dengan Allah. Tidak ada yang sama, maka Allah tidak ingin disamakan. Ya, jadi menduakan Allah ini perbuatan yang sangat dibenci. Rasulullah SAW pernah bersabda, ijtanibu sab'al kabair. Jauhilah 7 macam dosa besar. Jadi ada 7 macam dosa yang dikategorikan besar. Yang pertama apa? Yang pertama syirkun billah, mempersekutukan Allah. Ini yang pertama. Ya, di Quran disebutkan ya ketika Luqman menasehati putranya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan sekali-kali kamu mempersekutukan Allah, karena syirik itu adalah dosa yang sangat besar. Bahkan jika ada seseorang mati membawa dosa syirik, tidak ada amalan apapun yang bisa menghapuskannya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi syai'a wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, Pak. Tidak akan diampuni. Apa maksudnya? Dosa syirik yang terbawa mati. Ya, maka tidak ada kebaikan apapun, tidak ada amal soleh apapun yang bisa menghapuskannya. Ya, bahkan di surah Ali Imran itu disebutkan, ya, sekalipun orang itu pernah berbuat baik dengan bersedekah emas seberat bumi, ya, tidak. Ya, syirik ini ya itu betul-betul penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bapak Ibu, kalau dilihat, kita pernah dengar ada film tentang Nabi Musa. Film apa Pak? Apa? Ah, itu Ten Commandment. Kayaknya nonton semua nih Bapak-Bapak ya. Ten Commandment. Saya juga nonton film itu ya. Tapi itu dibuat oleh orang-orang orientalis juga. Ya, sehingga di film itu ada adegan Nabi Musa berciuman. Masa Nabi Musa berciuman? Ya ini kan nggak benar ya. Seorang Nabi itu maksum, Pak, terpelihara dari dosa ya. Nah,
10 perintah Tuhan. 10 perintah Tuhan itu yang pertama apa? Yang pertama adalah la tusyrik billah. Jangan engkau mempersekutukan Allah. Itu di surah Al-Baqarah ayat 83. Ini yang pertama. Seseorang yang melakukan perbuatan syirik, maka dipastikan ia tidak akan selamat di akhirat. Bapak Ibu, syirik ada dua ya. Syirik, ada syirik, ada apa namanya, syirik uluhiyah, ada syirik rububiyah. Apa syirik uluhiyah itu? Menyekutukan Allah di dalam penuhanan, menuhankan kepada selain Allah, menyembah kepada selain Allah, memuja kepada selain Allah. Itu syirik uluhiyah namanya. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ya mereka melakukan syirik uluhiyah. Orang-orang jahiliyah, orang-orang Hindu, orang-orang Buddha, mereka melakukan syirik uluhiyah. Yang kedua, syirik rububiyah. Apa syirik rububiyah? Menggantungkan nasib kepada selain Allah. Ya, ini syirik rububiyah. Ya, menggantungkan nasib ya kepada benda, menggantungkan keselamatan dengan apa? Dengan jimat yang ada pada seseorang mungkin. Ini syirik rububiyah. Ada seorang laki-laki ya lewat di depan Rasulullah SAW, di kakinya ada gelang, di kakinya ada gelang. Kemudian ditanya oleh Nabi, itu gelang apa? Ya, oh ini gelang jimat katanya Pak, gelang jimat. Ya, jadi ada tulisan-tulisan Arab di gelang itu. Maka Rasul mengatakan, khulluhu, buka gelang itu. Kalau tidak kamu buka, maka kamu tidak akan selamat selamanya. Ada satu riwayat ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, dia datang ke rumah salah seorang sahabat yang bernama Hanzalah. Ya, ketika datang, ya dia melihat anaknya yang masih kecil itu dikalungi benang, Pak. Ya, dikalungi ada kalung dari benang di lehernya. Tapi di tengah-tengahnya ada semacam bambu kecil gitu ya. Ada bambu, haur koneng lah, ada bambu kecil. Umar nanya, ini apa? Ya, ini kalung. Terus di dalam bambu itu apa? Di dalam bambu itu ada doa sakit, Pak. Ya, doa sakit katanya. Kata Hanzalah, Rasulullah mengajarkan kepadaku satu doa. Ya, doa untuk sakit atau doa untuk sehat kali ya. Kemudian aku ajarkan doa ini kepada anak-anakku yang sudah ngerti, dan aku tulis doa ini lalu aku masukkan ke dalam bambu kecil itu pada anakku yang masih kecil, lalu aku kalungkan di lehernya. Maka Umar bin Khattab memutuskan itu kalung itu Pak, dan membuangnya. Kata Umar, hati-hati, ini khawatir akan menjadi syirik. Isimlah semacam isim. Ya, orang terpelihara dari musibah, orang bisa selamat di perjalanan karena meyakini adanya isim itu. Nah, ini bisa syirik. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, wa tuqimus shalah, kamu dirikan salat. Ya, pertama jangan mempersekutukan Allah, yang kedua dirikanlah salat. Bapak Ibu, salat adalah ibadah paling penting dalam Islam ya. Ya, ibadah yang punya kedudukan paling tinggi, dan tidak ada ibadah-ibadah yang lain yang punya kedudukan seperti salat. Ia menjadi ciri keislaman ya. Di dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, ma farqu baina rajul wal kufr as-shalah. Yang membedakan seorang laki-laki mukmin dan kafir itu salat. Wa man tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkannya, maka kafirlah dia. Ya, ini salat. Salat itu menjadi penghubung ya seorang hamba dengan Tuhannya. Makanya kenapa salat ini berbeda dari ibadah yang lain ya. Kalau haji itu seumur hidup sekali, kalau saum itu setahun sekali, sama juga dengan zakat. Dan ibadah-ibadah lain itu bersyarat. Saum wajib bagi yang sehat, yang sakit tidak wajib. Sekalipun harus qadha ya.
Zakat wajib bagi yang punya. Orang yang tidak punya tidak wajib zakat. Haji wajib bagi yang mampu. Tapi sholat, ya mau yang sehat, mau yang sakit, mau yang mampu, yang tidak mampu, yang kaya, yang miskin, ya wajib sholat ini. Ini berbeda. Selama akalnya masih sehat, selama pikirannya masih waras, separah apapun sakitnya, tetap kewajiban sholatnya tidak hilang. Kecuali memang kalau akalnya sudah tidak sehat, Pak. Makanya Rasul mengatakan rufi al-qalam an thalath, kewajiban itu dibebaskan dari 3 golongan. Yang pertama dari anak kecil sampai dia berusia dewasa. Yang kedua dari orang yang tidur sampai terbangun. Yang ketiga dari orang yang gila sampai dia sadarkan diri. Ya, jadi selama akalnya, pikirannya masih waras, wajib sholat. Bagaimana sholatnya? Ya semampunya. Kata Nabi, shollu qa'iman fa ilam tastati fa qa'idan fa ilam tastati fa ala janbin. Sholat dengan berdiri, kalau tidak mampu duduk, kalau tidak mampu berbaring. Ya, sakitnya parah sakitnya, sampai untuk wudhu saja tidak bisa, untuk tayamum juga tidak bisa. Ya, bahkan untuk mengangkat tangan saja sudah tidak bisa. Tapi ininya masih sehat. Kewajiban sholatnya tidak hilang. Bagaimana sholatnya? Semampunya. Ya, karena ibadah itu dilakukan biqadri istita'atihi, pada batas kemampuannya. Lagi sakit sholat, ya. Kalau ada orang yang mau mewudukan, baguslah diwudukan. Tapi kalau tidak ada orang, ya tidak usah wudu. Kalau memang dia tidak bisa wudu, tayamum, ya kalau dia bisa tayamum ke dinding gitu ya, boleh tayamum ke dinding. Atau tayamum di tempat tidur, Pak, boleh. Tayamum itu boleh kan, pengganti wudu ya, boleh. Asal jangan tayamum ke punggung suster aja, Pak. Ya. Manggil suster sengaja mau tayamum. Kalau tidak bisa ya udah semampunya. Ada orang lagi sakit parah, Allahu Akbar, dia sholat, baca Al-Fatihah sampai waladhdallin amin, tertidur, Pak, padahal belum 1 rakaat. Ya sudah cukup itu sholat, karena mampunya sampai di situ. Ya, bahkan sholat dilakukan dengan isyarat, Pak, ya. Bahkan sholat dilakukan dengan hati. Kalau orang sudah tidak bisa sholat dengan hati, ya bukan, ya disolati itu, Pak. Ya, kalau sudah tidak dengan hati, disolati. Kemudian kata Nabi, watu zakah. Yang ketiga, ya amalan yang bisa membawamu ke surga, tu'ti zakah, mengeluarkan zakat. Ya, zakat itu wajib bagi siapapun yang diberi kelebihan rezeki. Ya, mengeluarkan sebagian dari kelebihan itu, maka itu disebut zakat. Zakat itu apa artinya, Pak? Zakat itu artinya suci, Pak. Ya. Wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsi. Barang siapa yang membersihkan dirinya, maka sungguh dia telah membersihkan jiwanya. Ya. Jadi kenapa dinamakan bersih, Pak? Mengeluarkan sebagian harta. Karena ada ketentuan di dalam Islam, setiap orang yang diberi kelebihan rezeki oleh Allah, di situ ada hak orang fakir dan orang miskin. Maka keluarkan hak itu untuk membersihkan harta kita dari kepemilikan mereka. Itulah sebabnya zakat itu disebut memberikan itu disebut zakat, ya. Mengeluarkan sebagian harta itu disebut zakat. Nah, juga untuk membersihkan jiwanya, Pak. Ya, orang diberi kewajiban zakat supaya jiwanya bersih. Bersih dari apa, Pak? Jiwanya bersih dari sifat kikir, itu. Ya, bersih dari pelit. Ini, Bapak Ibu. Kemudian kata Nabi yang keempat, watasumu Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Ya, ada kewajiban yang lain, Bapak Ibu, ya, yang harus dilakukan oleh setiap orang Islam dalam setahun, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa yang berada di tempat
yang hadir di tempat di bulan Ramadan, maka wajib baginya dia berpuasa. Ya. Saum. Kemudian yang kelima, wa tahujjul baita, dan kamu melaksanakan ibadah haji. Ya Bapak Ibu, inilah 5 amalan ya yang akan membawa seorang muslim, seorang mukmin ke surga dan akan menjauhkannya dari api neraka. Dan yang 5 amalan ini terangkum di dalam rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Yang pertama Bapak, syahadat. Ya, yang kedua salat, yang ketiga zakat, yang keempat saum, yang kelima haji. Dalam satu hadis Rasulullah mengatakan bunyal Islam ala khamsin. Islam itu ditegakkan di atas 5 perkara. Yang pertama asyhadataini, ya syahadat, yang kedua salat, yang ketiga zakat, yang keempat saum, yang kelima haji. Kalau Islam ini diibaratkan bangunan, maka syahadat itu fondasinya, salat itu tiangnya, ya zakat itu nafidah, nafidah itu jendelanya atau pintunya, saum itu pagarnya, dan haji itu atapnya. Haji itu atap. Nah, kenapa ibadah haji menjadi yang kelima, Pak? Karena ibadah haji itu sebenarnya menjadi puncak dari seluruh pengamalan Islam. Ketika seseorang sudah berhasil melaksanakan ibadah haji, maka sebetulnya sempurna amalannya. Nah, ibadah itu kan ada 2, Pak. Ya, ada ibadah badaniyah, ada ibadah amwaliyah. Ibadah badaniyah itu ibadah fisik, Pak, seperti sholat, saum, baca Quran, itu ibadah fisik. Ada ibadah amwaliyah, ibadah dengan menggunakan harta kita, zakat, sedekah, infak gitu ya. Nah, ibadah haji ini mencakup 2 macam ibadah tadi. Ada ibadah badaniyahnya, juga ada ibadah amwaliyahnya. Itu kenapa disebut nomor rukun yang kelima. Nah, banyak hadis yang menjelaskan tentang keutamaan haji. Rasul mengatakan, man hajja falam yarfuth walam yafsuq roja'a kayaumin waladathu ummuh. Barang siapa yang melaksanakan ibadah haji, dia tidak berbuat rafas, dia juga tidak berbuat fasik selama hajinya, maka dia akan kembali ke tanah airnya seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada pahala baginya kecuali surga. Ya. Kemudian Rasulullah berkata lagi kepada Mu'adz bin Jabal, Bapak Ibu, beliau mengatakan, ala adulluka ala abwabil khairi. Kata Rasulullah, wahai Mu'adz, maukah engkau kuberitahu pintu-pintu kebaikan? Ya. Kemudian beliau melanjutkan, as-saumu junnah. Saum itu adalah perisai. Saum itu perisai. Bapak Ibu, perisai apa Pak fungsinya? Untuk menjaga diri, untuk menahan diri. Jadi saum dikatakan sebagai perisai, benteng, Pak. Untuk menjaga diri. Menjaga diri dari apa? Menjaga diri dari perbuatan-perbuatan maksiat, menjaga diri dari perbuatan-perbuatan dosa. Makanya ada hadis, ya Rasul mengatakan, apabila seseorang sudah ingin menikah, ya sudah ingin, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada orang ingin menikah, sudah ingin menikah, artinya apa Pak itu? Ya, sudah ingin segera menyalurkan syahwatnya sebetulnya Pak. Jadi jika ada orang sudah ingin segera menyalurkan syahwatnya, ingin menikah, tapi dia tidak punya dana, tidak punya biaya untuk menikah, maka Rasulullah menyuruh orang itu berpuasa, ya, menyuruh saum. Ya, karena saum ini dianggap perisai yang bisa menjaga diri dari perbuatan yang terlarang. Ini ya Bapak, ya. Maka dikatakan junnah. Was-shadaqatu, dan sedekah, tudfi'ul khoti'ata kama yudfi'ul ma'anar. Sedekah itu bisa menghapus kesalahan-kesalahan sebagaimana air mematikan api. Jadi kesalahan itu bisa terhapus seperti air yang mematikan atau memadamkan api.
Ya, di dalam Al-Quran, bapak-bapak, ibu-ibu, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus kesalahan-kesalahan. Nah, makanya berbuat baik ini menjadi salah satu cara kita bertobat. Ya, bertobat kepada Allah bisa dengan memohon ampun langsung dengan beristighfar. Bisa juga bertobat itu caranya dengan berbuat baik. Di antaranya apa? Sedekah. Ali bin Abi Thalib mengatakan, jika kamu berbuat salah, maka segeralah bersedekah. Semoga sedekah itu bisa menghapuskan kesalahan. Sholat itu juga bisa menjadi taubat. Ya, kemudian membaca Quran itu juga bisa menjadi taubat. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, wassalatu rajul fi jawfil lail. Ya, dan juga sholatnya seseorang di 1/3 malam atau di pertengahan malam, Pak. Bukan pertengahan ya, tapi di 1/3 malam terakhir. Itu merupakan salah satu di antara kebaikan. Sholat apa, Pak? Tahajud. Bapak Ibu, ada satu hadis ya, Rasulullah SAW mengatakan, ya, as-salatu fi masjidi hadza tu'dalu bi asyri alfi sholatin. Satu sholat di masjidku ini sama dengan 10.000 sholat di tempat lain. Satu sholat di masjidku. Masjid apa, Pak? Nabawi, Masjid Madinah. Jadi satu sholat di Masjid Nabawi itu nilainya sama dengan 10.000 sholat. Wah, ini luar biasa. Maka berbahagialah orang-orang yang sudah melaksanakan, yang pernah melaksanakan sholat di Masjid Nabawi. Lalu kata Nabi apa? Wassalatu fil masjidil haram. Dan satu sholat di Masjidil Haram berapa, Pak? Bi alfi mi'ati sholatin. 100.000. Lebih banyak lagi tuh. Satu sholat, Pak, 100.000. Wah, makanya banyak orang pulang dari haji itu sholat deh muridnya. Habis banyak tabungan. Saya mau di situ selama 40 hari sholat terus. Ya. Ya. Kemudian kata Nabi apa? Wassalatu fi ardir ribat. Ya, dan satu sholat di medan perang, satu sholat di medan perang atau satu sholat di tengah-tengah terjadinya kerusuhan itu bi alfi alfaini sholatin, sama dengan 2 juta. Jadi lebih banyak daripada. Jadi saat sedang terjadi perang, kerusuhan, ya, orang masih 2 juta itu. Ya. Kan itu pakai OPM tuh di Irian. Jadi orang-orang di sana masih bisa sholat, wah itu 2 juta. Ya. Tapi fa'lam, ya ketahuilah, ada yang lebih baik, fa'aksar min dzalik, ada yang lebih baik lebih banyak daripada itu, lebih banyak dari 2 juta itu. Apa? Sholatul rajul fi jawfil lail. Sholatnya seseorang di penghujung malam, ya, min khosyatillah, karena dia takut kepada Allah, hatta taqarru ainahu, sampai dia mencucurkan air mata. Jadi sholat tahajud yang dilakukan oleh seseorang sampai dia menangis karena takut kepada Allah. Wah, itu lebih banyak daripada 2 juta itu. Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu rajin tahajud lah. Ya, selalu bangun di akhir malam. Ya, atau di 1/3 malam terakhir, ya, tahajud. Yang susah apa, Pak? Menangisnya ini yang susah. Pernah tahajud dengan sampai menangis, pernah, Pak? Mungkin pernah, Pak, ya. Nah, itulah ya, jika pernah kita melaksanakan tahajud sampai menangis, itulah sholat kita yang lebih daripada 2 juta sholat tadi. Nu hese eta nangisna eta. Ya, bakat hayang nangis sampai digosok ku bawang beureum teh sina keluar cai mata. Tapi teu kaci eta mah.
Tsumma tala tatajafa junubuhum. Kemudian Rasulullah membaca surah As-Sajdah, ya, tatajafa junubuhum anil madaji, sampai akhir ayat. Lambung-lambung mereka, ya, itu jauh dari tempat tidur mereka. Bapak Ibu, sholat tahajud itu sholat yang bisa membawa seseorang ke surga. Sholat tahajud itu satu-satunya sholat sunnah yang disebutkan di dalam Al-Quran, ya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebagian malam gunakanlah untuk sholat tahajud sebagai ibadah tambahan. Semoga Tuhanmu mengangkatmu pada kedudukan yang terpuji. Itu tahajud itu bisa mengangkat kita di tempat yang terpuji nanti di akhirat. Di mana itu, Pak? Di tempat terpuji di mana kira-kira? Di surga lah, ya. Dan sholat tahajud itu dianggap sholat yang paling ikhlas, ya. Dianggap paling ikhlas. Kenapa? Karena dilakukan di tengah-tengah malam, di saat orang-orang sedang tidur. Ya, ketika Rasulullah tiba di Madinah, ya, dalam salah satu pidatonya beliau mengatakan wasallu billail wan nasu niyam, dan sholat malamlah kalian di saat orang-orang sedang tertidur. Ini tahajud. Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi kepada Mu'adz, ya, ala ukhbiruka biroksil amri wa amuduhu wa dzirwatus sanamihi. Wahai Mu'adz, maukah engkau kuberitahu, ya, pokok dari segala urusan, tiangnya dan puncak mahkotanya? Ya, kata Mu'adz, bala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, roksul amri al-Islam. Pokok dari segala urusan adalah Islam. Apa maksudnya, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Pokok dari segala urusan itu Islam. Bapak Ibu, di dalam hidup ini kita punya banyak macam urusan, betul nggak Pak? Ada urusan mencari nafkah, urusan pekerjaan, urusan rumah tangga, wah, urusan segala macam. Sampai urusan pingpong pun ada. Banyak urusan. Bismillah. Urusan goes, segala macam urusan. Nah, apa yang dimaksud pokok Islam, pokok dari segala urusan? Nah, artinya di dalam segala urusan kita, Islam itu harus menjadi landasannya, Pak. Di dalam berdagang, dalam urusan bisnis, Islam jadikan landasannya. Di dalam urusan pekerjaan, Islam itu yang selalu melandasinya. Di dalam segala urusan, ya, maka seorang muslim, seorang mukmin akan selalu bekerja atau akan selalu berurusan dengan cara yang benar, karena Islam selalu dijadikan sebagai landasannya. Kalau orang bekerja tapi Islam tidak menjadi landasannya, boleh jadi dia menghalalkan segala cara, Pak. Itu. Wa amuduhu as-sholat, tiangnya adalah sholat. Sholat itu dikatakan imaduddin. Ya, as-sholatu imaduddin, faman aqomaha faqad aqomaddin, wa man tarokaha faqad hadamaddin. Ya, sholat itu tiang agama. Barang siapa yang menegakkan sholat, dia telah menegakkan agama dalam dirinya. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah meruntuhkan agama. Ya, dengan tidak sholat, maka runtuh agama ini. Bukan Islamnya yang runtuh, Pak. Islam tidak runtuh dengan banyaknya orang yang tidak sholat. Yang runtuh apa? Yang runtuh adalah Islam yang ada pada dirinya. Kalau Islamnya tidak runtuh, tapi Islam yang ada pada dirinya itu yang runtuh. Kalau Islam diibaratkan bangunan, maka sholat itu tiangnya. Bayangkan kalau bangunan tiangnya diambil, apa yang terjadi? Roboh. Wadzirwatus sanamihi al-jihadu fisabilillah, dan puncak mahkotanya adalah berjihad, berjuang di jalan Allah. Itu puncaknya, Pak. Ya, berjihad, berjuang di jalan Allah. Kemudian Rasulullah bersabda lagi kepada Mu'adz, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kulli. Kata Nabi, wahai Mu'adz, maukah engkau kuberitahu kunci dari semua itu? Kata Mu'adz, bala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah. Kemudian thumma fa'akhadha bilisanihi. Kemudian Rasulullah menunjuk bibirnya, Pak.
Ya, jadi menunjuk bibirnya. Lalu mengatakan, "Ya Mu'ad, kuffa 'alaika hadza." Wahai Mu'ad, jaga bibirmu ini. Lisanmu ini jaga. Jaga lisanmu. Kenapa? Karena ini kunci dari semua itu. Ya, kemudian Mu'ad qultu, saya bertanya, "Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wa inna la mu'akhiduna bima natakallama bihi." Apakah kita akan dimintai pertanggungjawaban terhadap ucapan kita, lisan kita? Kata Nabi, tentu. Kita semua akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kita ucapkan, terhadap apa yang kita katakan. Wa hal yakubun nasu fin nari ala wujuhihim, ya, bilisanihi, kama qala hadis. Ya, apakah kamu tidak tahu? Banyak orang yang terjerumus ke dalam api neraka karena ucapannya. Ini Bapak Ibu. Jadi menjaga lisan ini menjadi salah satu cara, ya, untuk bisa membawa kita ke surga dan menjauhkan dari api neraka. Ada satu pepatah mengatakan, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya seseorang itu karena kemampuannya menjaga lisan. Ya. Waman ahsanu apa? Dan siapakah? Gini ada hadis. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan au liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka hendaklah dia mengucapkan kata-kata yang baik. Kalau tidak bisa berkata baik, maka lebih baik cicing, Pak. Ya. Nah itulah bapak-bapak, ibu-ibu, hadis yang ke-29 dari hadis Arba'in Nawawiyah. Ya, amalan-amalan yang bisa membawa ke surga dan menjauhkan dari api neraka. Mudah-mudahan kita semua dikehendaki Allah menjadi calon-calon ahli surga. Demikian, ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan silakan barangkali ada pertanyaan. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau salat ibadah puasa, zakat, haji itu kan cukup rinci. Ya. Serinci apa sih ibadah sholat itu di tata caranya dijelaskan dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, para nabi terdahulu itu sebelum Rasulullah itu sholatnya seperti apa tata cara. Terima kasih. Ya. Serinci apa sholat yang disebutkan di dalam Al-Quran? Kalau rinciannya itu di banyak ayat, Pak. Ya, rincian sholat. Sholat itu kalau definisi gitu ya. Para ulama mendefinisikan sholat itu yang berdasar dari ayat Quran. As-sholatu ibadatun tatadammanu aqwalan wa afwalan mahsusatan muftatahatun bitakbirillah wa muhtatamatun bitaslim. Salat itu ibadah yang terdiri dari ucapan dan gerakan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ya, jadi ada ucapan-ucapan dan ada gerakan-gerakan tertentu di dalam sholat. Misalnya berdiri, ruku, sujud. Ya, aqimis sholat, dirikanlah sholat. Ya, warka'u ma'ar raki'in, rukulah bersama orang-orang yang ruku. Fasjudu, maka sujudlah. Lebih rinci lagi, sholat itu dijelaskan di dalam hadis, Pak. Ya, kalau kita ingin tahu seperti apa sholatnya Rasulullah, maka ada hadis-hadis tersendiri yang dirangkum oleh para ulama, ya, bagaimana sholatnya Rasulullah. Nah, itu ada di dalam Kitabus Sholah. Ada satu kitab, satu buku, judulnya Kitabus Sholah. Ya, buku sholat. Nah, bisa dilihat rincinya seperti itu. Dan bagaimana sholatnya Nabi, maka di buku itu dijelaskan secara detail, secara rinci, seperti apa sholat yang dilakukan oleh Rasulullah. Dan insya Allah bapak-bapak ya, insya Allah sholat yang kita lakukan selama ini mudah-mudahan sama seperti sholat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW.
Karena gini, Rasulullah pernah mengatakan, "Shollu kama ro'aitumuni usolli." Salatlah kalian, caranya harus seperti salatku. Ya, jadi salat kita itu harus seperti salatnya Rasulullah SAW. Jangan kita menambah-nambahi atau menguranginya. Kira-kira begitu, Pak. Ya. Para nabi yang dulu. Kenapa? Para nabi yang dulu. Oh ya. Apakah para nabi terdahulu itu sholat? Ya. Sholat, Pak. Para nabi terdahulu itu sholat. Bahkan di surah Maryam disebutkan beliau itu Nabi Isa itu sholat. Ya. Qala inni Abdullah, gitu ya, di surah Maryam ayat 30-31. Qala, Isa berkata, inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyyan. Kata Nabi Isa, aku ini hamba Allah, dia telah memberiku kitab Injil dan dia telah menjadikan aku seorang nabi. Ya. Dan dia telah menjadikan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan dia Allah telah menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, kata Nabi Isa. Kemudian apa? Ya. Dan dia memerintahkan aku melaksanakan sholat selama aku hidup. Itu yang dikatakan oleh Nabi Isa di surah Maryam ayat yang ke 30-31. Wa amaroni bis sholat madum tuhaya, dan ia memerintahkan aku melaksanakan sholat selama aku hidup. Ada orang bertanya, Pak, Nabi Ibrahim juga sholat, Pak, ya? Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ij'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Kata Nabi Ibrahim, ya Tuhan, jadikanlah aku orang-orang yang selalu mendirikan sholat, begitu pula keluargaku. Ya Tuhan, kabulkanlah permintaanku. Begitu kata Nabi Ibrahim. Nabi Musa juga sholat, ya. Nabi Yusuf juga sholat. Itu disebutkan di Quran. Pertanyaannya, bagaimana sholatnya mereka? Bapak-bapak, ibu-ibu, sholat yang dilakukan oleh para nabi dan para rasul itu sama dengan sholat yang diperintahkan Allah kepada Nabi Muhammad. Ya, jadi persis sama. Kalau Allah menyuruh Nabi Musa sholat, memerintahkan Nabi Ibrahim sholat, kalau Allah juga menyuruh Nabi Isa sholat, maka Allah pun menyuruh Nabi Muhammad melaksanakan sholat. Sholatnya dipastikan sama, Pak. Ya, dipastikan sholatnya sama. Ada mungkin beda. Bedanya di mana? Ya, Bapak Ibu, yang namanya sholat itu pasti seperti itu. Karena ibadah sholat itu adalah rangkuman daripada ibadahnya para malaikat. Ada malaikat yang ketika diciptakan Allah, maka dia diperintahkan untuk berdiri. Ada malaikat dari mulai diciptakan sampai kiamat, dia diperintahkan untuk sujud dan tidak pernah bangkit dari sujudnya sampai hari kiamat. Ada malaikat yang ketika diciptakan, dia diperintahkan untuk ruku, maka dia terus ruku sampai hari kiamat. Nah, ibadah-ibadah para malaikat itu dirangkum dalam bentuk sholat. Jadi melaksanakan sholat itu sama dengan melaksanakan ibadahnya para malaikat. Dan kita diperintahkan sholat sampai kapan, Pak? Ya, sampai disolatin. Ya, sampai hari kiamat, Pak, ya. Itu, Pak, ya. Demikian Bapak Ibu, semoga sehat Bapak Ibu semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.